warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggita, stambuk F551183132. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu teknik-teknik representatif yang biasa digunakan dalam mengambil keputusan. Ada 4 yang saya ambil, yaitu pohon keputusan, tabel keputusan, program linear, dan yang terakhir yaitu analisis Markov. Yang pertama yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan yaitu merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkup masalah. Yang kedua, pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua yaitu menganalisa nilai resiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu manfaatnya. Yang pertama yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua yaitu mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Dan yang terakhir yaitu memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Tahapannya ada 5, yaitu yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Kemudian, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Kemudian, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Dan yang terakhir yaitu selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau expected opportunity loss. Kelebihannya yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi simpel dan spesifik. Kemudian eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria data kelas tertentu. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kelemahannya yaitu terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, sehingga menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal, dan yang terakhir yaitu hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Kemudian yang saya jelaskan yaitu tabel keputusan. Pengertian dari tabel keputusan yaitu tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudokode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan seleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Strukturnya yaitu ada 4 seperti yang pertama yaitu condition step, yang kedua condition entry, yang ketiga action step, dan yang terakhir action entry.
Saya akan jelaskan dari keempat hal tersebut. Yang pertama yaitu condition stub. Condition stub, bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Kemudian condition entry. Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu jika terpenuhi diberi simbol Y dan jika tidak terpenuhi diberi simbol N. Yang ketiga action stub. Berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu action entry, digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu teknik analisis Markov atau rantai Markov. Definisinya yaitu analisis Markov disebut sebagai proses stokastik, merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilitas yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu untuk membuat perbuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Proses analisis Markov terdiri dari yang pertama yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, kemudian menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang terakhir yaitu menentukan kondisi steady state. Ciri-cirinya seperti bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas transisi. Kedua, yang probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Dan yang terakhir yaitu probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.